Sebelum nanti mungkin saya akan panggil Ibu Ruth, Ibu Melinda, Pak Brojil duduk di belakang untuk kita share kesaksian tentang Turki dan mengimpartasikan sesuatu yang ilahi, yang ajaib yang kami terima di sana. Tapi saya pagi ini, kalau Sabtu kemarin kita itu merayakan Sukot dan kita mewarisi sangat banyak bapak-bapak pendahulu kita. Menurut saya Turki, perjalanan ke Turki itu ada satu tokoh yang saya sangat tiba-tiba saya interest banget buat belajar. Itu adalah Rasul Paulus. Karena yang pertama kali ngerintis itu, kalau di Alkitab itu namanya Asia Kecil, Asia Minor. Itu adalah wilayah yang hari ini disebut sebagai Turki. Dan yang ngerintis pertama kali adalah Rasul Paulus. Dan kalau Sabtu kemarin dikatakan gini, kalau kita mau terima warisan, kita itu mesti punya jalurnya. Kita punya connectionnya, punya alasannya, kenapa kok warisannya diberikan kepada kita. Dan menurut saya 10 hari kita sudah jalani napak tilasnya Rasul yang ajaib ini, sahlah kita jadi pewarisnya. Amin. Dan kalau kita akan tidak pergi hanya dengan 83 orang, kita ini mewakili bala pasukan terdahsyat. Dan biar warisan itu masuk di hidup kita. Yohanes 4 ayat 38, saya suka ayat yang dikutip Pak Luki hari Sabtu kemarin. Dikatakan begini, aku menyuruh kalian pergi menuai di ladang yang tidak kalian usahakan. Orang lain sudah bekerja di sana dan kalian menerima keuntungan dari pekerjaan mereka. Jadi ini luar biasa menurut saya, ini dasar landasan firman, legals, ayat yang sangat kuat untuk kita ini. Ya Tuhan, aku ini harus menerima, kami harus menerima, kami pasukan terdahsyat, kami ini pergi untuk menuai sesuatu yang kami gak tanami sebelumnya. Dan ketika saya ke Turki, saya berkata berkali-kali kepada gereja-gereja di sana, ini Turki ini kayak ladang yang sudah siap dituai gitu. Kita bisa ngapain aja, kita bisa nyembah di kompleks Hagia Sophia. Bisa di Google lah itu tempat seperti apa gitu ya. Tempat seperti apa itu yang mestinya gak mungkin loh. Tapi kita udah kayak sebentar konser di sini, oh kurang pas kayak ini, kurang center ini. Udah bikin heboh nih, kurang center ini. Cari tempat yang lebih center di tengah-tengahnya itu. Dan lebih heboh lagi, lebih rame lagi gitu. Dan kita bisa bersaksi di pantai, kita bisa bikin flash dance, orang datang ngumpul gitu ya, orang lagi lari pagi di pantai kumpul gitu. Kumpul dan kita bisa bersaksi kok. Beberapa orang saya perhatikan bisa bersaksi bahkan ngedoain orang di sharing Instagram, sharing chat dan memuridkan jarak jauh. Begitu banyak, begitu luar biasa. Saya berkali-kali berkata kepada gereja di sana, Turki ini kok menurut saya begitu banyak darah martir yang tertumpah jadi benih di sana dan ready to harvest gitu, siap dituai. Dan kalian ini sebenarnya tinggal jalan aja sebenarnya seperti itu. Dan warisan pertama menurut saya dari Rasul Paulus adalah kekuatan untuk menerobos dan merintis sesuatu. Kekuatan menerobos dan merintis sesuatu. Kita akan banyak baca ayat di Kisah Para Rasul 19 sampai 20. Kisah Rasul 19 ayat yang pertama, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Jadi ini rasul yang luar biasa, dia maju duluan. Apolos itu sebenarnya cucu rohaninya. Kalau ada ayatnya Paulus menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Sebenarnya Apolos itu cucu rohaninya. Karena Paulus itu memuridkan Aquila dan Priscilla itu jadi gembala, ibu gembala dan bapak gembala di Efesus. Dan Apolos itu dimuridkan di sana. Jadi dia ini masuk sampai ke dalam-dalam, nggak bisa dibayangin sih sebenarnya. Kalau kita baca 7 jemaat di kitab Wahyu cuma 2 pasal. Sebenarnya ketika kita tiba di sana, saya belum pernah ke sana sebenarnya. Jadi ketika tiba di sana saya juga agak terkejut karena ternyata ini jauh-jauh.
Untuk satu kota ke kota yang lain naik bus itu 3 jam, 4 jam, 2 jam. Nah zaman itu kan Paulus nggak punya bis ya. Dan dia merintis begitu banyak. Kekuatan perintisan. Saya percaya Indonesia ini 17.000 pulau. Pedalamannya banyak. Pedalamannya banyak. Saya berdoa ini anak STT ini lulusin dikirim ke pedalaman gitu. Ya kan? Dan perlu kekuatan perintisan. Ini waktunya pergi sendirian atau berdua lah karena Tuhan Yesus ya. Yang gak ada backingan, kalau kita pergi rame-rame keroyokan, wah itu kan menurut saya gak cost efektif lah. Ada 17.000 pulau di Indonesia yang kalau anak STT dikirim itu gak habis. Gak habis loh, 17.000 pulau di Indonesia. Kan ada penduduknya semua itu. Katanya semua penduduknya orang benar. Berarti minimal ada 17.000 orang yang mesti dikirim. Masa ada satu pulau isinya 200 orang, oh itu cuma 200, nggak perlu gitu kan, enggak. Katanya semua penduduknya. Dan itu belum ada internet. Mau nggak mau anak STT dikirim lah ya. Saya lihat jas-jasnya ini soalnya kan siap diberangkatkan. Begitu. Pemenang juga siap ya kan. Tapi terima warisan sebuah kekuatan untuk merintis, untuk menerobos, untuk membuka lahan yang baru. Membuka lahan yang baru. Dan yang berikutnya warisan yang kedua menurut saya ini Paulus ini kerjanya sangat cespleng gitu. Efektif, efisien. Suatu hari dia datang ke sebuah kota di Efesus, dia ketemu sebuah kelompok orang, dia langsung to the point. Kalian udah pernah terima Roh Kudus belum? Gitu. Dan cuma dibuka dengan kalimat yang simple, yang sederhana, to the point. Kamu udah pernah terima Roh Kudus belum? Mereka bilang, oh apa itu? Makhluk apa pula itu? Kami belum pernah dengar. Dia itu cuma khotbah 2 ayat loh. Kisah Para Rasul, pasal yang ke 19 ayat 2. Nah, dia nanya, kalian udah pernah terima Roh Kudus belum? Belum. Apa itu? Dia cuma khotbah 2 ayat 3 dan 4. Kemudian dia langsung baptis, langsung tumpang tangan, mereka terima Roh Kudus, langsung bernubuat. Itu efektif banget. Kami ini saya pikir ketika kami di sana kami mulai menerima warisan itu. Di akhir trip kami membaptis 2 orang, tour guide kami. Kalau mereka itu di sana itu kan begitu lahir langsung agamanya itu begitu loh ya. Dan hari itu istri saya, kita lagi hari terakhir sebenarnya menjelang besok mau pulang sebenarnya. Dan lagi diantarkan ke sebuah gereja, tour guide kami itu hamil 6 bulan. Hamil 6 bulan. Dan dia jalan dan tiba-tiba Roh Kudus. Kalau kita baca di 7 jemaat, itu ada 3 hal lah yang diulang-ulang. Inilah firman dari Dia gitu. Dan kemudian Tuhan akan menunjukkan sebuah pribadi yang sangat spesifik di tiap 7 jemaat berbeda-beda. Satu kali dia akan tunjukkan, aku dengan pedang yang bermata 2, siap memisahkan roh dan jiwamu. Matanya menyala-nyala seperti api, membakar setiap desire, setiap kelemahanmu. Tapi ada yang lain yang bilang satu, dengar-dengaran dengan Roh Kudus. Harus, siapa yang punya telinga, pasang buat mendengar suara Roh Kudus. Dan hari itu Melinda kami lagi jalan menuju gereja, kebetulan naik. Dan Roh Kudus itu bicara, gandeng aja dia. Cuma digandeng. Tuhan ngomong apa ini? Wes gandeng aja. Dan jalan. Orangnya yang buka percakapan. Dia cerita, aku ini hamil 6 bulan. Nemenin kalian ini pagi malam capek. Tapi kok damai ya. Gitu. Kok sukacita. Rasanya energize katanya. Bahasa mereka itu energiku tuh kayak kuat sekali, energi positif gitu. Dan tiba-tiba dia nanya, dia yang nanya baptis itu apa? Kamu dapat kata itu dari mana? Gak tahu, pokoknya aku mau tanya, baptis itu apa?
Maka langsung diajarin terima Tuhan Yesus dalam 15 menit. 15 menit sambil jalan itu terima Tuhan Yesus. Terus dia nanya gini, kalau besok, kamu kan pulang besok. Kalau besok aku dibaptis bisa tidak? Wah, mantap betul saudara. Ini enggak model yang baptis profetik saudara ya. Bukan baptis profetik ini. Ini terima Yesus lahir baru. Baptis selam. Benar-benar terima Yesus lahir baru, dimuridkan hari ini. Dan luar biasa Tuhan itu kayak kalau kita sering berkata ketika apapun yang kami kerjakan engkau mengerjakan buat kami itu luar biasa loh. Ini orang tour guide sebenarnya bukan orang yang biasa bawa grup Indonesia. Dia baru belajar bahasa Indonesia karena pandemi nganggur. Karena pandemi nganggur, dia belajar bahasa Indonesia online. Makanya bahasa Indonesianya juga masih agak belepotan lah, tapi lumayan. Menurut saya, Tuhan tuh bahkan nyiapkan dia untuk belajar bahasa Indonesia supaya bisa ngobrol sama Melinda. Karena Melinda nggak bisa bahasa Inggris. Apalagi bahasa Turki. Bayangin Tuhan itu mengerjakan lebih banyak loh. Dia bukan guide yang biasa bawa Indonesia grup. Tiba-tiba pas lagi pandemi, dia belajar online. Untuk menurut saya udah disetting dari sekian tahun ya. Tahun lalu udah disetting sama Tuhan. Tahun 2022 Oktober kamu akan ketemu orang, anakku ini saking sayangnya gak bisa bahasa Inggris. Jadi kamu harus belajar bahasa Indonesia dulu. Gitu. Tuhan itu mengerjakan lebih banyak. Mengerjakan lebih banyak. Loh kita itu enggak nanya, kamu mau terima Tuhan Yesus? Enggak, dia bingung. Mau ngomong apa ya? Gandeng aja. Dia yang nanya, baptis itu apa? Lah kalau kita nginjil cara begini kan enak banget ya. Menuai dengan sangat mudah. Tapi ini warisan Paulus saudara. Dan kita perlu dengar-dengaran dengan Tuhan. Satu kalimat keluar yang dituntun Tuhan, langsung cek terbuka semuanya. Kalau kita coba ngalor ngidul. Ini waktunya terima warisan Paulus. Ngomong itu dengar-dengaran dengan Tuhan. Satu kalimat terbuka banyak sekali. Yang berikutnya unstoppable saudara. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ ngajar dengan berani. Beraninya ini menurut saya belajarlah banyak dari Ibu Ruth, dari pasukan, dari Pak Stef. Wah saya ini belajar. Kalau saya boleh jujur kelemahan saya penakut saudara. Khawatirnya banyak. Tapi saya ngelihat orang-orang saya ini bersyukurlah. Ini kan jemaat ya, 7 jemaat. Ini kan peperangannya Hananeel lah sebenarnya. Dan saya bersyukur banget. Saya pergi didampingin jenderal-jenderal yang membantu saya berperang, saya terima benefitnya, gitu aja lah. Dan ya saudara bisa bayangin ini orang-orang luar biasa, unstoppable gitu ya. Ibu Ruth itu di Efesus itu museum sebenarnya, nggak ada boleh bawa apa-apa gitu. Dan beliau ini tawar menawar. Kalau satu gitar gimana? Satu gitar ya, cukup satu gitar. Iya. Tapi ini kan gereja, boleh gak mbak? Kaki Dian tidak bersuara. Oke, kaki Dian. Kalau bawa banner gimana? Akhirnya gitar, gak tahu gitar berapa yang kita bawa. Kaki Dian, mercon, kajon, obor. Unstoppable tenan pokoknya saudara ya. Istri saya itu 7 jemaat. Dia dapat dari Tuhan membawa obor 7 jemaat. 7. Kan dia itu berpikir, oh Tuhan ini masa akhir zaman harus 2 kali lipat. Dia bawa 14 saudara. Tapi untung puji Tuhan udah terlanjurnya. Udahlah kita deklarasi. Dan saya taruh merconnya. Saya bungkus. Saya membungkuskan ngambil yang lain di tas saudara. Sanggungnya banyak banget saudara. Di bekal itu banyak banget senjata saudara. 1,5 jam di atas itu gak kerasa. Gak habis senjata itu banyak. Tumen dituangin itu gak habis. Banyak. Saya membungkuk itu.
Drivernya pikir mau nyalain mercon yang lain, saudara. Oh enggak, sudah habis, cuma satu cukup. Dan unstoppable, saya melihat orang-orang yang luar biasa, unstoppable. Ya, di Hagia Sophia bikin konser, polisi datang. Akhirnya dipeluk polisinya. Dipeluk, lumer juga, tertawa-tertawa, foto bareng akhirnya. Tapi saya percaya nggak cuma peperangan rohani kita unstoppable, tapi kita juga akan terus unstoppable menembusi banyak hal, menuai jiwa. Dan Paulus itu dikatakan ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malah mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Itu ada satu tour guide terima Tuhan Yesus. Ada tour guide yang lain, laki-laki namanya M, saudara. Anda tahu lah ya, gak usah disebut panjangnya M words lah. Dan nama mereka lah ya. Dan dia tiap hari ngomel, kamu akan membuat saya kehilangan license tour guide. Kamu akan membuat saya kehilangan pekerjaan. Kamu enggak kasihan itu sama Selda gitu ya. Lagi hamil kalau kehilangan pekerjaan gimana gitu kan. Dan tiap kali kita turun, dia mengintimidasi. Berkali-kali dia yang menurut saya, dia yang ngomporin orang untuk nge-gap kita gitu. Berkali-kali dia lakukan kayak gitu. Anda tahu kan kita doain di sini. Senjatanya sukacita, tidak boleh marah, ngucap syukur. Tiap kali dia ngomel-ngomel, kita ketawa. Udahlah, hahaha, tenang saja. Mungkin karena kita ketawain terus, dia makin marah. Akhirnya dia ribut sama tour arrangers kita dengan Ibu Lisa yang biasa urus tour kita. Ribut besar, omel-omelan di bis. Dia ngambek mutung. Di tengah jalan, berhentiin bis, ambil koper, turun berhenti di jalan, pulang ke Istanbul. Dia yang nyerah, saudara. Dia yang stop, kita sih unstoppable. Gitu. Dan akhirnya saya dengar, gara-gara tindakan dia dipecat. Ya kan enggak boleh, bawa grup 80 dari Indonesia enggak bisa bahasa Turki. Enggak boleh meninggalkan grup. Itu job desk dia. Sampai penggantinya lagi jalan nih. Dari Istanbul lagi flight mau ganti. Tapi dia udah enggak sabar, dia yang tidak unstoppable. Dia kurang gigih. Kalau kita unstoppable kita ya. Dan dia tidak boleh bawa gitar, tidak boleh main gitar. Iya enggak main, cuman bawa. Kita gitu aja, saudara. Cuman bawa aja kita. Gitu. Dan ya tetap dimainkan, tetap nyembah Tuhan. Dan dia yang nyerah, dia yang turun, dan dia kehilangan pekerjaan. Tapi ini lesson saya belajar. Ternyata kalau kita gigih, kita perlu sangat punya sebuah kegigihan seperti yang Paulus punya sih. Kita harus punya seperti itu. Harus punya seperti itu. Iblis akan mencoba mengintimidasi, tapi padahal ketika kita melangkah, itu kayak singa ompong lah yang gak bisa ngapa-ngapain sebenarnya. Kita cuma perlu tetap melangkah aja. Tetap melangkah aja. Yang berikutnya ada sebuah percepatan ajaib menurut saya. Karena dalam 2 tahun, Paulus itu dikatakan gini. Dilakukan dalam 2 tahun semua penduduk Asia. Jangan pikir Asia, Cina, Indonesia, tapi Asia kecil sebenarnya. Which is adalah Turki, Yunani, Patmos dan sekitar itulah ya. Makedonia itu adalah Asia kecil. Dan dalam 2 tahun semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Loh, kita ini perlu kayak begini loh. Lah ini kalau kita kan sungainya udah mengering. Kita oke lah, kita datang ke sana. Taruh meterai, penangguhan, minta penundaan gitu kan. Minta extension. Setannya diikat lagi. Ya, Ibu Ruth itu luar biasa lah, bawa tali merah, rantai merah saudara ya. Tapi memang Tuhan itu ajaib loh. Betapa Tuhan itu mengerjakan jauh lebih banyak lah daripada kita. Dan gimana mungkin cuma bawa tali merah, rantai merah, dilempar ke sungai. 1-2 minggu sebelumnya
guide-nya sudah dapat penglihatan, sudah dapat mimpi. Nanti ada sebuah grup pakai kostum aneh-aneh ke sungai, bawa kotak warna merah, cemplungin ke laut. Kotak itu sangat penting buat bangsamu. Wah, rantai plastik warna merah penting buat sebuah bangsa. Anda mesti mengerti tindakan profetik itu luar biasa. Luar biasa. Itu nanti biar Buru cerita lebih banyak lah. Kalau saya ceritain nanti kan dia gak punya bahan cerita. Dia udah pengen cerita soalnya. Dia udah pengen fan bagi mic-nya gitu. Saya dengar itu. Dan berikutnya, kita perlu percepatan kayak gitu, kita perlu banget loh. Bayangin 2 tahun tanpa internet, tanpa Facebook, tanpa YouTube, tanpa radio. 2 tahun. Itu dia kerja non-stop menurut saya. 2 tahun. Tapi juga ada mujizat luar biasa. Dia mengadakan, mujizat itu kan sudah di luar kebiasaan ya. Ini mujizat, kita berkata special miracles. Jadi kalau orang lain tumpang tangan, orang sembuh, dia nggak perlu pakai sapu tangan. Saya pikir itu 2 tahun yang keliling bukan cuma Paulus, tapi sapu tangannya juga keliling. Dia beli sapu tangan mungkin 5 lusin mungkin. Diedarin, dikirim. Dan itu membuat penginjilan yang sangat spread out. Dan mujizat luar biasa itu pasti menimbulkan kehebohan. Saya belajar sesuatu sih. Heboh kalau ilahi itu Tuhan akan dipermuliakan sih. Kita menurut saya salah satu warisan yang kita perlu ambil adalah kita perlu kehebohan-kehebohan ilahi. Bukan kehebohan-kehebohan yang skandal, yang memalukan. Tapi kehebohan-kehebohan yang orang gak bisa deny bahwa itu pekerjaan Tuhan. Kehebohan kita sudah jago lah bikin heboh. Ya. Tapi kita perlu kehebohan luar biasa, mujizat spektakuler yang orang gak punya space untuk tidak berkata bahwa ini bukan Tuhan, ini pasti Tuhan, ini ajaib, ini menjawab kebutuhan, ini menjawab orang sakit, ini menjawab orang yang kerasukan, ini menjawab orang yang butuh pertolongan. Dan kita waktunya terima warisan bukan cuma mujizat. Saya pikir kita sering alami mujizat-mujizat kecil lah. Mujizat berangkat aja sudah penuh dengan mujizat. Berapa orang tidak punya uang berangkat terima uang dengan ajaib tiba-tiba Tuhan sediakan. Saya ngelihat iman sederhana dari anak-anak. Thank you banget buat guru-guru ya, mengizinkan anak-anak kami ini bepergian begini ya saudara. Tapi saya melihat iman anak-anak yang luar biasa. Yang doa mau berangkat mau. Uangnya dari papa lah, papa gak ada, ya nanti aku berdoa gampang. Gitu deh. Dan Tuhan, saya bersaksi anak-anak kami bawa anak-anak kecil. Itu saya gak keluar uang sih. Gak tahu kalau Melinda, rasanya juga tidak sih. Tuhan sediakan dengan luar biasa. Jadi itu doain satu anak kecil. Dia terima berkat agak lebihan, over. Lebih. Sampai uang saku naik balon dia punya sendiri. Dan dia share, Pak aku pengen berkati satu anak di gereja, namanya Haniel, 8 tahun. Haniel ini luar biasa, kita tanya kamu mau pergi? Karena mamanya enggak mau ngajak. Dia ajak anaknya, kakaknya diajak 8 tahun. Kamu mau pergi? Mau. Kenapa kamu mau pergi? 8 tahun. Ekspektasi jawaban, ya semua pergi, ciciku pergi, aku ya mau gitu kan. Jawabannya luar biasa. Aku mau punya perjalanan peperangan rohani dengan Tuhan di bangsa-bangsa. 8 tahun saudara. 8 tahun. Dan itu jawaban yang mamanya enggak mungkin bisa tolak. Daftar deh. Dan hari itu jadi punya kelebihan duit berkata gini. Pak aku mau tabur sebagian buat Niel. Tak doain. Dia doain. 2 jam kemudian ada orang disuruh Tuhan ngelunasi. Tapi itu mujizat biasa. Lah kita ke luar negeri kan udah sering alami begitu, udah sering banget. Mujizat biasa.
Kalau Anda yang mujizat biasa begini belum mengalami, cepetan dialami dulu. Karena tiba waktunya kita terima Sukot ini, terima mujizat luar biasa. Yang heboh, yang fantastik, yang orang itu gak bisa berpikir, wah itu kebetulan. Iya dia anaknya pendeta, banyak yang mau kasih. Yang gak bisa, mereka gak bisa, ini Tuhan ini. Akan tiba dan sedang tiba waktunya, mujizat luar biasa. Dan iblis pun gentar, suatu kali dia masuk kota, ada anak Skewa, 7 anak Skewa, seorang imam Yahudi mau niru. Dia coba mengusir setan, ada orang kerasukan coba diusir. Aku menyumpahi kamu, nirunya aja salah, aku menyumpahi kamu, setan kok disumpahi. Aku menyumpahi kamu demi nama Tuhan Yesus yang diberitakan Paulus. Setannya berkata, Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, kamu siapa? Ketika kami belajar di 7 jemaat, kita belajar satu hal yang namanya kepalsuan. Kepalsuan. Kalau Bapak Ibu pernah ke Efesus Kusadasi itu, ada banyak toko keren-keren tokonya sih, gemerlap. Judulnya gini, Genuine Fake Watches. Genuine Fake Watches, saudara. Maksudnya apa? Maunya apa? Mau asli apa mau beneran nih? Mau palsu apa mau asli atau palsu itu. Dan kita bercanda, kita bilang maksudnya dia yang dijual di sana benar-benar palsu. Genuine fake watches. Dan ada banyak orang kita ini bisa menirukan lah. Kalau kita dengerin musiknya Bang Eric Stanley, minor-minornya, wah irama surga. Anda kalau bisa keyboard 3 jam pelajarin notnya, pasti Anda belajar. Pasti bisa kok. Tapi apakah itu genuine apa genuine fake, saudara? Anak Skewa ini nyoba ngusir demi nama Tuhan Yesus. Tapi apakah kamu genuine? Kalau genuine iblisnya pergi sih. Tapi kita belajar banyak sekali di 7 jemaat ini tentang kepalsuan. Jemaat Sardis itu sudah kehilangan yang ilahi, ya udah diganti dengan yang agamawi aja lah. Chordnya mungkin sama, tetap nyanyi hormat bagi Allah Bapa. Tapi apakah itu iblis takut gak dengan kamu? Mujizat terjadi gak? Yesus diberitakan tidak? Pengajaran-pengajaran Revelation diajarkan gak yang dalam-dalam? Jemaat Laodikia bahkan lebih parah gitu ya. Karena dikatakan aku kaya kok, aku bisa beli sound yang mahal, keyboard yang paling mahal, baju yang paling bagus. Dan mereka berkata aku gak butuh apa-apa lagi. Bahkan aku gak butuh Tuhan. Ada banyak gereja menggantikan Tuhan dengan something related to God. Kayaknya anak saya nyenggol itu. Kan gak mungkin ya, gereja itu menggantikan Tuhan dengan setan itu terlalu jauh. Dan seringkali gereja menggantikan Tuhan dengan something yang related dengan Tuhan. Pelayanan, lagu rohani. Tapi itu enggak sejati. Dan belajar di 7 jemaat itu kita benar-benar berurusan Tuhan. Kami nggak mau yang kawi-kawian lah, nggak mau yang palsu-palsuan, yang genuine fake gitu. Kita nggak mau Tuhan, kami mau benar-benar yang sejati. Dan Paulus ini kemanapun dia pergi, dia membawa kegentaran. Loh kita ini hari ketika kami mau berangkat,
rencananya itu kan kita 2 trip, tanggal 2 dan tanggal 3 gitu. Harusnya Melinda itu pergi dengan Ibu Ruth, pergi ke Gunung Ararat, ke Sungai Efrat, ke mana lagi itu, Gunung Nimrod. Nah, pokoknya yang begitulah, peperangan rohani lah. Dan Bro Jill akan pergi dengan saya, dengan grup kami, grup besar ke gereja-gereja ke Istanbul, 7 jemaat. Itu visa Patmos kita ditolak semua. Enggak cuma ditolak, paspor kita ini ketahan di kedutaan, enggak keluar-keluar. Hari Minggu kita, Melinda harus berangkat, siang itu masih di kedutaan. Menurut saya, iblis itu tahu siapa kita. Dan iblis itu gentar, saudara ya. Dan dia coba mengacau kita, peperangan rohani. Hari itu hari Minggu, Hancin tiba-tiba war mode on, saudara. Dari pagi sampai siang kita war mode on, saudara. Itu penting sih, kadang kita perlu gitu supaya kita mengangkat senjata kita. Harus lebih sering saya rasa. Dan sampai malam tidak keluar, akhirnya kita switch. Tapi saya percaya iblis itu merencanakan yang buruk, tapi Tuhan merekayasakan jadi baik. Salah satu yang Paulus sering ajarkan di berbagai kitab itu, dia berkali-kali ngomong gini, ini rahasia yang besar ya. Hubungan Kristus dengan jemaat itu seperti suami dengan istri. Itu statementnya Paulus. Dia ajarkan di banyak kitab. Statementnya Petrus juga. Tapi itu diajarkan, ini rahasia yang sangat besar. Hubungan Kristus dengan jemaat itu hubungan seperti hubungan suami dengan istri. Dan saya ini tiba-tiba ngelihat sesuatu. Di grup kami ini yang pergi suami istri, gak ada yang separate tim. Ya kalau Burut kan memang gak bareng lah. Ya kan, Pak Brojil istrinya ditinggal. Dan cuman kami yang seharusnya suami istri yang separate. Yang lain ada suami istri ada beberapa. Dan Tuhan tuh rekayasa. Seperti Tuhan tuh ngomong gini loh. Kamu tahu gak sih? Ini loh hatiku dengan jemaat. Gak pingin terpisah. Makanya nanti bilang kepala dan tubuh. Kalau kepala dengan tubuh terpisah, kan serem ya. Itu. Tuhan tuh gak mau ada jarak. 5 senti pun tidak mau, 5 mili pun tidak mau. Kalau kepalamu terpisah dari lehermu 5 mili gimana? Kan gak mau tuh. 5 mili, 1 mili aja tidak mau. Dan Tuhan itu tiba-tiba sampaikan sebuah message, ini loh hatiku pada jemaat. Aku gak mau terpisah. Aku sangat mencintai. Efesus itu artinya desirable. Sangat diingini Tuhan. Ini loh hatiku pada gereja. Sangat mengingini mereka. Gak mau kepisah sama mereka. Dan Paulus ini kemanapun pergi, maka ketakutanlah mereka semua. Saya pikir kita datang iblisnya ketakutanlah. Dan makin masyurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka menjadi percaya. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Saya pikir kita ini memang seperti kata tadi, kita perlu heboh-heboh yang rohani, yang ilahi itu perlu. Kita ini masuk TikTok, masuk YouTube, masuk tiap kali kita dimanapun orang merekam kita. Masukin streaming TikTok, YouTube, semua masuklah kita. Saya berharap ketika kita berdoa nyebut Yesus, dan itu akan semakin masyhur lah dengan semua YouTube mereka lah. Satu hal lagi yang selalu diulang di 7 jemaat adalah ditutup dengan kata-kata begini. Barang siapa menang. Menang itu kan cuma 2, pertandingan atau pertempuran. Nah, ketika Paulus ini datang masuk Efesus, gak lama kemudian langsung bereaksi. Ada seorang namanya Demetrius. Demetrius ini pembuat patung Artemis. Dan dia ngomporin satu kota buat bikin huru hara, mereka mau dirajam. Si Paulus itu menurut saya hebat banget, cool banget. Dia berkata gini, ya udah, mana orangnya? Yuk kita temuin. Gitu. Murid-muridnya berkata jangan, gitu ya. Dia berkata, mana orangnya? Yuk kita temuin. Gitu. Dan
Dia tuh ngajarin tentang peperangan rohani. Makanya 7 jemaat Tuhan bilang, barang siapa menang, dia akan memerintah bersamaku. Barang siapa menang, dia akan kuberikan jubah putih yang kemilau, gilang gemilang. Barang siapa menang, namanya tidak akan dihapus. Dia gak akan mengalami kematian yang kedua. Artinya apa? Itu cuma hadiah, cuma reward buat orang yang menang, yang memenangkan pertempurannya. Makanya kalau gereja, jemaat, kita ini semua jemaat. Yang dimaksud di Wahyu itu bukan gereja sinode, bukan. Yang ditulis di sana eklesia. Eklesia itu bukan gereja, gereja itu buatan manusia. Eklesia itu adalah jemaat yang dibangun di atas batu karang yang teguh. Eklesia itu adalah orang yang keluar dari rumahnya, kumpul di satu tempat, menyembah Tuhan. Itu eklesia, jadi kita eklesia. Jadi ini gak melulu tentang gereja, mau sinodenya apapun, denominasinya apapun. Gitu. Dan ini peperangan kita semua. Ketika sebuah jemaat, gereja Tuhan tidak berperang dan tidak menang, lihat itu jadi reruntuhan. Enggak dapat rewardnya, enggak jadi memerintah bersama raja, tidak dapat jubah, tidak makan dengan Tuhan. Ketika gereja tidak memenangkan pertempurannya dengan Tuhan, tidak mau masuk dalam peperangan rohani, jadinya reruntuhan. Dan kami ini ngalami yang sama. Hari ini kan urusannya dewa, ini dewanya Artemis ini. Nah, kita itu tidak lagi dalam sebuah, gak ada di dalam itinerary kita. Cuma kan trip kita itu kita namain Symphony of Love, Melody of Sweetest Wine. Gitu. Nah tiba-tiba tour guide-nya ngomong gini, di sini ada winery loh. Wah kita kan sparking ya, di sini kan wah winery. Oke lah, coba kita lihat. Yang kita nggak duga kita dibawa, itu wasting time banget lah. Itu jebakan dan puji Tuhan lah, Tuhan itu meluputkan kita. Dia bawa kita 1 jam ke sana. Winery-nya namanya Artemis. Real, saudara. Langsung kita putar balik ke toilet, pulang. Tapi itu jadi wasting time banget. 1 jam naik, 1 jam turun. Gitu. Tapi it's very real. Peperangan rohani itu. Gak heran, Paulus itu di Efesus berkata, kenakan selengkap senjata Allah. Kenakan selengkap senjata Allah. Dia kasih banyak senjata. Tuhan bukakan sebuah revelation tentang senjata. Dan kita ini kan makin kesini senjatanya makin di-upgrade Tuhan, makin luar biasa saudara. Makin ajaib. Dan peperangan itu sangat real saudara. Kita ini kalau di sana kan wanti-wanti, berkali-kali ngomong, kamu kalau beli barang jajan apapun dilihat gambarnya. Sampai kita kasih referensi, jangan merek ini ya, ada logo ininya, mata satunya, begitu. Kalau nggak ada gambarnya, Google Translate dulu, jangan-jangan artinya setan itu, gitu kan? Nama setan dalam bahasa Turki kamu tidak tahu. Dan teman-teman kita, grup kita hati-hati, sudah sangat cautious lah. Kita itu punya satu tim yang, satu keluarga muda, bawa bayi 8 bulan. Jadi tim kita ini dari oma-oma sampai bayi 8 bulan. Dia ini di pesawat ketika pulang nangis gak berhenti. Bayangin 12 jam penerbangan nangis. Bapaknya tuh sampai kasihan banget gendong 12 jam. Gantian terus dengan Aldi dan dengan yang lain. Tapi sampai di rumah makin menggila nangisnya. Akhirnya dia kok setelah 12 jam ditambah di rumah sekian jam baru kepikir coba kita bongkar barang kita. Dia tuh nemuin satu selai hotel dari breakfast hotel. Kecil kan, cuman satu ini gitu. Kan kecil banget, gambarnya nggak terlalu jelas, dia ambil aja.
Makanya ibu-ibu itu biasanya, ibu-ibu biasanya. Yang suka semua sampo, sabun, selai. Dari hotel enggak mau kalah itu. Kalau Anda suka begitu ke Turki seru sih. Kenapa? Pindah hotel 5 kali ya. Sabunmu banyak, sampomu banyak, buttermu banyak, selaimu banyak sih. Nah itu begitu tuh, saut aja. Gambarnya merek itu yang kita bahas di grup. Ada matanya kecil banget, cuman selai segini. Dia berkata di dalam nama Yesus. Dia hubungin kita dan kita doa kita. Dalam nama Yesus buang. Diem loh anaknya tidur. Tahu gitu 12 jam di pesawat itu kamu periksa barangmu ya kan. Tapi sesederhana itu. Sampai menyelinap sekecil itu. Menurut saya kita tidak bisa profetik di sini. Di rumah tidak profetik. Terlanjur kita. Udah terlanjur kita ini. Udah terlanjur itu menjadi profetik itu membuat kita sangat mudah dalam banyak hal loh. Wah enak banget toh, nggak usah burut, nggak usah pakai baju selam nyari setannya di sungai kan nggak perlu pakai rantai plastik warna merah. Dikonfirmasi lewat mimpi itu penting buat sebuah bangsa. Kan keren loh. Tapi kita kan nggak bisa. Yang di situ mau sebelah sana peperangan rohani mau profetik, yang kita makan dan minum kita mau, oh yang ini nggak ikutan, kan nggak bisa. Pak tumblernya mau diapakan? Kasih menara doa saudara. Jangan saya. Dan Paulus ini orang yang menulis pertama kali tentang menjadi tawanan roh saudara. Dia berkata gini, aku nih akan pergi ke Yerusalem untuk mati loh, dia tahu. Tapi aku akan ikut Roh Tuhan. Aku tidak menghiraukan nyawaku sekalipun asal aku dapat mencapai garis akhir, menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus padaku. Enggak cuma dengar. 7 jemaat itu kenapa kok jadi runtuhan? Menurut saya 1 karena enggak perang, 2 karena tidak mendengarkan Roh Tuhan. Tapi Paulus ini enggak cuma dengar loh. Dia bilang Tuhan, poses aku Tuhan, aku ini jadi tawanan. Bahkan untuk ke Yerusalem untuk mati, let's go. Kalau kita mau selesaikan, kita ini kan kejar-kejaran dengan waktu ya. Gak tahu ini Sungai Efrat kita tahan berapa lama lagi. Tapi ini kan kita ini bekejaran dengan waktu. Menurut saya, tawanan roh itu jangan, kita gak bisa cuma nyanyikan aja. Tapi kita mesti beranjak pada benar-benar ngikutin Tuhan, kemana Tuhan mau. Saya akan tutup dengan ini, menyelesaikan dengan tuntas dan genap. Ini ada statement yang menurut saya keren banget. Dia ngomong begini, hari ini aku bersaksi padamu, aku ini bersih. Gak bersalah pada siapapun yang akan binasa. Jadi dia ini kalau dapat satu kesempatan ketemu orang, dia pasti nginjil. Kan kita ini, kalau kita dapat kesempatan untuk nginjil, keluarga kita, bersaksi kita gak lakukan, darahnya itu ditanggungkan pada kita loh. Paulus ini bisa ngomong gini, gak ada satu pun ya yang ditanggungkan ke aku. Semua orang yang kutemuin, aku melakukan tugasku. Ini kan keren banget. Saya pikir, saya gak beranilah ngomong begitu. Gak tahu dengan bapak ibu saudara gimana. Tapi ini menurut saya orang ini luar biasa. Dia bilang, aku ini bersih. Tes aja, cek aja aku bersih. Semua yang memang harus aku kerjakan, aku kerjakan. Semua orang yang harusnya ketemu aku dan aku harus bersaksi, ku kerjakan. Orang yang luar biasa, punya keteguhan hati luar biasa. Dia pergi ke Yerusalem tahu bakal mati. Dia pergi. Satu kesaksian tentang Haniel itu saudara ya. Saya ini terima kasih ngucap syukur buat guru-guru anak-anak saya tuh dapat favor luar biasa. Tapi Haniel ini kan tidak sekolah di Mahanaim. Dia itu berusaha bikin izin. Kami itu sampai udah keluarkan surat dari gereja. Anak 8 tahun gereja keluarkan surat. Dia akan join mission trip. Keren banget saudara. Tapi sekolahnya tidak bergeming, sekolahnya gak peduli. Dia berkata gini, pokoknya peraturannya izin cuma boleh 1 hari. Sisanya dianggap bolos. Resikonya apa kalau bolos? Ujian, homework, PR yang harus dikumpulkan di hari itu 0. Gak ada remedial. 0. Tahu jawabannya dia? It's okay.
I'm deal with that, let's go. Tidak bergeming. Nilainya itu bagus anak ini pintar, nilainya bagus. Itu 1 minggu akan mengacau nilainya. Dan dia bilang, it's okay, fine. Kan gak semua anak dapat kemewahan di Mahanaim loh, kemudahan-kemudahan itu. Dan dia, tapi itu kan cuma nilai. Lah Paulus ini jalan untuk masuk ke Yerusalem buat mati loh. Betapa kita butuh keteguhan hati. Butuh keteguhan hati. Butuh keteguhan hati. Dan kita selesaikan yang harus diselesaikan.